Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian hingga saat ini kita bisa menjalani kehidupan memasuki bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dengan karunia nikmat inilah kita hendaknya bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus, penyelamat dunia hingga akhirat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, yaitu di dalam bulan suci Ramadan terdapat bulan yang berfungsi sebagai pendidikan atau dengan sebutan Syahrut Tarbiyah. Nah, di bulan pendidikan ini seorang mukmin, seorang muslim di dalam menjalankan Syamur Ramadan ada beberapa hikmah pendidikan yang bisa diambil dengannya atau darinya dari Syamur Ramadan ini. Bahwa Syamur Ramadan merupakan sebuah metode pendidikan yang setiap mukmin untuk bisa mengambil hikmah tersebut. Di antara yang pertama adalah mendidik diri seorang mukmin, orang yang sedang berpuasa, yaitu dengan mengimani akan kitab Allah, mempercayai akan kebenaran akan kitab Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan awal diturunkannya kitab Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan. Di dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, bahwa Al-Quran merupakan penjelas keterangan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, sekaligus Al-Quran adalah merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hak dan batil tidak bisa disimpulkan, ditetapkan oleh sekelompok manusia, sekelompok komunitas di suatu tempat, menetapkan bahwa kebenaran adalah apa yang disepakati, bukan. Akan tetapi bahwa al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Maka lewat bulan suci Ramadan dengan Syam Ramadan ini hendaknya kita bisa mengambil hikmah pendidikan di dalam meyakini akan kebenaran Al-Qur'an, bahwa di tengah-tengah gelombang orang-orang di luar Islam, para musuh-musuh Islam, untuk mendangkalkan keyakinan umat Islam terhadap mengimani akan kebenaran Al-Quran, sangatlah gencar yang sangat luar biasa. Mereka dengan menggunakan logika, karena memang beberapa ayat Al-Quran mungkin secara logika ada yang tidak masuk logika. Satu contoh, bahwa karakter Tobi'ah api adalah panas. Ketika mengenai sesuatu maka bakal terbakar. Di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, akan tetapi tidak terbakar. Inilah yang kadangkala menjadi senjata orang-orang di luar Islam untuk melemahkan keyakinan umat Islam. Maka melalui Syam Ramadan ini mari kita camkan, tanamkan pada diri kita keyakinan kita terhadap kitab Al-Quran mutlak benar adanya. Yang kedua, di dalam menjalani Syam Ramadan adalah mendidik diri kita untuk selalu melatih terhadap
Diri kita dijauhkan dari hal sifatnya riya. Karena ibadah riya adalah suatu ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahwa semua ibadah hendaknya semata-mata lillah. Di dalam beribadah motivasi kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada barometer tolak ukur yang ditentukan oleh manusia karena sesuatu, karena selain Allah. Ini merupakan pendidikan Siyam Ramadan. Siyam adalah sebuah ibadah, ya, yang tidak bisa dinampakkan, yang tidak bisa dimunculkan, diperlihatkan kepada manusia. Tetapi ibadah adalah sebuah ibadah yang hanya Allah yang Maha mengetahui beserta orang yang bersangkutan. Puasa tidak bisa direkayasa dalam bentuk aktivitas apapun, ya, dalam bentuk kegiatan apapun, tapi semata-mata niatan bagi seorang yang berpuasa untuk membiasakan, untuk menanamkan, mendidik dirinya di dalam keikhlasan karena Allah, bukan semata-mata riya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan melatih seorang muslim, ya, untuk selalu, ya, melaksanakan sebaik-baik mungkin husnul imtithal, ya. Di dalam melaksanakan berpuasa adalah sebuah metode, sebuah mode pendidikan melaksanakan amalan yang terbaik. Mengamalkan amalan yang terbaik. Artinya terbaik, tidak ada motivasi lain, ya. Husnul imtithal di dalam taat kepada Allah, ya. Sesuai dengan ketetapan dan ketentuan. Di dalam beribadah puasa, di dalam melaksanakan puasa adalah sebuah batasan. Yang batasan ini adalah merupakan sistem Allah mendidik kepada hambanya, kepada makhluknya. Yaitu sesuatu yang halal pun ada pembatasan. Pembatasan inilah yang merupakan metode mendidik seseorang supaya mengetahui meskipun hal tersebut adalah sesuatu yang dihalalkan, yang dibolehkan, tapi ada batasan seperti di dalam ibadah puasa, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan sejak dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Semenjak terbitnya fajar sehingga terbenam matahari, batasan yang halal pun dibatasi, ya. Pembatasan ini adalah sebuah pelatihan, pendidikan bagi seorang yang menjalankan puasa. Hal-hal yang lain, ya, selain yang halal, apalagi selain yang halal, yang halal saja dibatasi. Ini sebuah metode pendidikan supaya yang bersangkutan mampu, ya, menahan diri, ya, dari yang sifatnya, ya, dari yang sifatnya pelaksanaan yang terbaik, apalagi yang jelas-jelas yang haram, ya, yang 100% sepenuhnya untuk ditinggalkan. Yang halal saja berlatih untuk pembatasan di dalam segala aspek kehidupan yang ada pembatasan-pembatasan. Maka disinilah fungsi pendidikan lewat Siyam Ramadan. Kemudian selanjutnya, ya, berkaitan dengan pendidikan, ya, dengan Siyam Ramadan, yaitu menyelisihi dari kebiasaan. Kebiasaan orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa dengan orang yang berpuasa, maka berbeda. Sebelum datang bulan Ramadan, sebelum melaksanakan Siyam, maka kebiasaan-kebiasaan semenjak dari hal, ya, yang sifatnya membatalkan puasa ketika di siang hari, ya, maka di sana dilatih, ya, dilatih untuk bisa, ya, memberikan hal yang baru yang sifatnya menyelisih kebiasaan tersebut. Di pagi hari misalkan kebiasaan sudah biasanya, ya, sudah melakukan futur, tanawulil futur atau sarapan, maka pembiasaan ini dihindari, ya, ya, diselisihi, ya, sehingga harus menahan, ya, tidak melakukan. Di mana di siang hari kebiasaannya tanawulil ghada misalkan, ya. Ini semuanya pembiasaan-pembiasaan di luar ibadah puasa. Maka ketika puasa harus mampu menyelisihi. Arti hikmahnya bahwa semua apa yang tidak sesuai,
ya, dengan karakter seorang muslim, dengan pembiasaan seorang muslim, maka harus berlatih mampu menyelisihi. Hal-hal yang negatif harus mampu menyelisihi dari yang negatif, ya. Sesuatu yang sifatnya salbi hendaknya dihindari, ya. Bagaimana untuk dibiasakan kepada hal-hal yang sifatnya ijabi, ya. Hal-hal yang negatif, bagaimana pembiasaan-pembiasaan negatif ini untuk diselisihi, untuk dihindari, masuk kepada pembiasaan-pembiasaan yang sifatnya positif. Kemudian untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan hifdzul lisan. Orang yang berpuasa adalah dilatih, dididik untuk mampu menjaga lisan. Jangan sampai pelaksanaan puasa namun belum mampu menjaga lisan, ya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, itu minimalnya. Maksimalnya 24 jam di bulan Ramadan. Maksimalnya lagi selama bulan suci Ramadan mampu menjaga lisan. Mengendalikan lisan, jangan sampai sembarangan ucapan. Bahkan hikmah pendidikan selama bulan suci Ramadan, lisan ini untuk bisa diaplikasikan, dipraktekkan selama 12 bulan di dalam 1 tahun. Maka penjagaan lisan melalui Syamur Ramadan ini adalah sangat dominan, ya. Sehingga dengan adanya pendidikan melatih lisan, pelaksanaan Syamur Ramadan yang diawali akan mensia-siakan nilai puasanya, maka, ya, dengan pendidikan ini akan menjadi terbiasa, ya, setelah nanti usai puasa di setiap harinya atau usai setiap pelaksanaan siam selama bulan suci Ramadan untuk dipraktekkan selama 12 bulan, sehingga harapannya ada unsur peningkatan, ya, kepada yang lebih utama melalui lisan. Karena jangan sampai lisan kita sama-sama mengeluarkan kalori, tapi hasil dan nilainya tidak bernilai positif atau bahkan bernilai negatif. Lewat lisan orang yang berpuasa yang seharusnya mendapatkan hikmah keutamaan, akan tetapi justru sebaliknya malah mengakibatkan dosa bagi orang yang shaim. Maka di bulan suci Ramadan ini hendaknya mari kita isi dengan pendidikan lisan kita. Kita gunakan lisan kita dengan lisan yang membawa maslahat dan manfaat, akan memberikan fadilah keutamaan bagi, ya, si pengguna lisan. Entah itu yang sifatnya untuk berzikir kepada Allah ataupun berdoa kepada Allah, semuanya diisi dengan zikir, ucapan, lisan yang membawa kepada kemaslahatan, ya. Selanjutnya berkaitan dengan berikan nilai akan waktu. Seorang yang berpuasa hendaknya mampu menilai waktu yang dia lakukan selama setiap hari 24 jamnya, ya. Semenjak diawali dengan qiyamul lail, ya, yastaiqidhu minan naum, ya, pagi hari mengisi, siang hari diisi, sore hari, bahkan malam hari, semuanya penuh dalam 24 jam ini dengan hikmah yang membawa maslahat, yang membawa keutamaan, yang membawa fadilah yang berlipat ganda. Maka waktu sangat bernilai bagi orang yang sedang berpuasa. Sudah menjadi pembiasaan dengan qiyamul lail yang disebut dengan tarawih, sangat berharga, ya. Ada yang punya target di dalam ibadah tarawih, salat tarawih, masing-masing punya niatan, ya. Yang dengan niatan ini bagian daripada mengisi waktu yang telah ditentukan, ya. Sehingga waktu benar-benar bernilai, ya. Selama bulan suci Ramadan hendaknya mampu mempengaruhi, mensibghah diri kita untuk menjadi mukmin yang benar-benar bermartabat, berkualitas melalui pendidikan Syamur Ramadan. Yang selanjutnya berkaitan dengan menjaga naqau nafas, ya, sucinya diri, ya, sucinya roh kita.
roh kita diwarnai, dipengaruhi dengan hal-hal yang positif, seperti di dalam bacaan yang kita baca setiap saat, yaitu dengan adanya bacaan-bacaan Al-Quran, ya, dengan adanya i'tikaf di dalam masjid, ya. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang benar-benar bisa mensucikan diri kita, ya, baik yang sifatnya, ya, ubudiyah fi'liyah maupun al-qiraah, yang semuanya penuh dengan fadilah dan keutamaan. Dari apa yang disampaikan, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan di tahun ini 1444 ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa melatih dan mendidik diri kita. Harapannya pasca Siyamur Ramadan kita masih bisa terpengaruh, masih kita diwarnai, mampu mewarnai lewat pendidikan di bulan suci Ramadan ini, sehingga di tahun pasca usai bulan suci Ramadan kita meningkat dari segala aspek kehidupan kita, di antaranya hal-hal pendidikan yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.